Ini saya mau melakukan wawancara terkait tugas saya sebagai CGP. Nah, di modul 3.1 ini saya mendapat tugas untuk melakukan wawancara terkait dengan tema pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Nah, ini nanti ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan ke Ibu. Nanti saya minta jawaban dari Ibu, karena di sini kita nanti akan berbagi pengalaman ya Bu. Terima kasih sebelumnya. Kita mulai ya Bu. Ya. Untuk pertanyaan yang pertama ini, Ibu menjadi kepala sekolah itu kan sudah lama sekali ya Bu ya. Sudah berapa tahun Bu kalau boleh tahu? 2 periode. Iya. Nah, berarti kan sudah lama sekali ya Bu. Nah, kira-kira bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Bu? Mohon Ibu dijelaskan. Dalam pengambilan keputusan yang merupakan dilema etika atau rujukan moral, yaitu saya melihat dari segi hukum. Apabila kasus tersebut melanggar hukum, maka saya sudah tentu benar lawan salah. Namun jika masih bisa dikatakan benar lawan benar, maka itu dilema etika. Atau dengan cara menganalisis apakah keputusan yang akan diambil antara benar versi salah atau rujukan moral, ataukah benar versi benar, itu dilema etika. Kalau dilema etika itu lebih menekankan pengambilan keputusan yang tepat dan bijaksana, karena tidak ada keputusan yang salah di dalamnya. Sedangkan rujukan moral itu antara benar dan salah. Terima kasih Bu. Kita lanjut yang kedua ya Bu. Bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang mana itu ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan Bu. Tentunya kan membuat dilema ya Bu. Iya, ini. Itu sebelum mengambil keputusan ya, terlebih dahulu dikumpulkan fakta, siapa yang terlibat, menganalisis benar atau salahnya, membuat alternatif solusi dan membuat keputusan, kemudian merefleksikannya, serta kesemuanya harus dibawa di dalam doa. Selain itu ya ada alternatif lain, diawali dengan penelusuran masalah, kemudian mengidentifikasi masalah hingga terbentuklah kesimpulan, dan dari kesimpulan inilah sebagai dasar dalam mengambil keputusan. Ada juga alternatif lain, yaitu utamakan yang menjadi prioritas dulu, ya, dengan keputusan yang berpihak pada murid, tapi ya tetap memegang teguh kebijaksanaan. Atau mengutamakan berpihak pada murid ya Bu ya. Nah, terus langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini Bu? Langkah-langkahnya ya kita menentukan penyebab permasalahannya, terus menentukan siapa yang terlibat, berdiskusi dengan semua warga sekolah, kemudian membuat beberapa solusi keputusan, menimbang ya dari berbagai sudut pandang sebelum memutuskan. Setiap keputusan yang dilakukan itu dibawa di dalam doa kita mengajukan kepada Allah. Juga kadang-kadang ya ada juga yang mengidentifikasi masalah dulu,
mengklarifikasi tujuan khusus yang diinginkan, memeriksa berbagai kemungkinan untuk mencapai tujuan dan melakukan keputusan. Nah, kalau yang alternatif yang ketiga, mengidentifikasi masalah, kemudian melakukan diskusi dengan pihak yang terlibat untuk mengambil keputusan yang terbaik. Susah ya Bu, keputusan Ya, yang itu terbaik. Dibanding Terus hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Untuk pengambilan keputusan yang efektif dalam dilema etika, yaitu dengan menelaah siapa yang terlibat, sifatnya urgent atau tidak kasus dilema, dan pengambilan alternatif dengan diskusi. Juga bisa membayangkan sosok panutan untuk mengambil keputusan secara bijaksana. Dan bisa juga dengan mempertimbangkan situasi dan kepentingan yang terlibat. Banyak sekali ya Bu. Iya. Terus ini Bu, hal-hal apa saja yang selama ini itu merupakan tantangan bagi Ibu untuk pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu? Pasti kan ada tantangannya ya Bu. Ya, caranya ya mencari keputusan yang terbaik, ya, karena keduanya itu merupakan masalah yang sama-sama benar, yang harus menguntungkan itu yang bagaimana, yang bisa menguntungkan kedua belah pihak. Bisa juga saat mengambil keputusan yang diambil itu bertentangan dengan keputusan dari pihak yayasan. Tapi ya untung sekali lagi kan yayasan ya. Nah, pokoknya kita berdiskusi dulu. Nah, untuk alternatif yang ketiga yaitu keputusannya diambil terkadang ya melanggar prinsip keadilan bagi anggota yang lain karena seolah-olah seperti ada perlakuan yang istimewa dari pihak pengambil keputusan. Yang mungkin merasa diri ya Bu ya, mungkin tidak diperhatikan atau gimana ya Bu ya. Nah ini Bu, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Misalnya apakah Ibu langsung menyelesaikan masalah itu di tempat itu juga, atau mungkin Ibu ada jadwal khusus untuk menyelesaikan masalah itu, terus bentuk atau prosedur yang seperti apa kira-kira yang Ibu jalankan? Kalau masalahnya biasa-biasa saja ya langsung diputuskan di saat itu juga. Tapi jika masalahnya berat, maka akan saya lakukan proses seperti yang saya jelaskan tadi di poin 3 itu. Atau bisa juga sesuai dengan tingkat kompleksitas kasus yang terjadi. Tapi juga seringkali saya melakukan masalahnya memang harus diselesaikan pada saat jadwal, ya saya tentukan di saat jadwal yang sesuai dan tidak berpihak kepada siswa yang Terus adakah seseorang atau mungkin faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Faktor-faktor yang mempermudah, Ya. ya, yang mempermudah dan membantu saya ya, itu
saya selalu mengajak semua warga sekolah, stakeholder, ya, ada mengundang wali murid atau orang-orang yang memiliki kedekatan dengan permasalahan itu, atau juga bisa dengan pihak yang terkait dengan permasalahan aturan-aturan tadi yang berlaku dari sekolah, serta menurut pola pikir dari tokoh-tokoh yang diidolakan di sekolah. Panutan tadi ya, Bu. Panutan. Juga diskusi ya, kepala sekolah, guru, keluarga, dan pihak yang terkait dalam suatu permasalahan itu kita semua. Jadi itu ya, Bu, meminta pertimbangan dari yang lain ya. Terus ini pertanyaan yang terakhir ya, Bu. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu ketika mengambil keputusan dilema etika? Menurut pertimbangan saya ya, saya menjadi lebih bijaksana dalam menganalisis sebuah permasalahan untuk dijadikan pertimbangan menentukan solusi. Setiap pengambil keputusan itu harus dilakukan sesuai dengan nilai kebajikan dan berpihak pada murid-murid. Setiap pengambil keputusan pasti akan memiliki resiko, maka dari itu buatlah suatu keputusan yang paling Pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Terima kasih ya, Bu, atas waktunya sudah mengganggu Ibu dalam aktivitas Ibu. Pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Nomor 1, saya melihat dari segi hukum, apabila kasus tersebut melanggar hukum, maka sudah tentu benar lawan salah. Namun, jika masih bisa dikatakan benar lawan benar, maka dilema etika. Dengan cara menganalisis apakah keputusan yang akan diambil antara benar versus salah atau bujukan moral, ataukah benar versus benar, dilematika etika. Kalau dilematika etika lebih menekankan pengambilan keputusan yang tepat dan bijaksana karena tidak ada keputusan yang salah di dalamnya, sedangkan bujukan moral antara. Pertanyaan kedua, selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Nomor 2, sebelum keputusan diambil terlebih dahulu, dikumpulkan fakta, siapa yang terlibat, menganalisis benar salahnya, membuat alternatif solusi dan membuat keputusan, kemudian merefleksikannya. Serta kesemuanya harus dibawa dalam doa. Diawali dengan penelusuran masalah. Kemudian mengidentifikasi masalah hingga terbentuklah kesimpulan, dan dari kesimpulan inilah sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Utamakan yang menjadi prioritas dengan keputusan berpihak pada murid, tapi tetap memegang teguh kebijaksanaan.
Pertanyaan yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini? Nomor 3. Menentukan penyebab permasalahan. Menentukan siapa yang terlibat. Berdiskusi dengan warga sekolah. Membuat beberapa solusi keputusan. Menimbang lagi dari berbagai sudut pandang sebelum memutuskan, dan setiap keputusan yang dilakukan dibawa dalam doa. Mengidentifikasi masalah, mengklarifikasi tujuan khusus yang diinginkan, memeriksa berbagai kemungkinan untuk mencapai tujuan dan melakukan keputusan. Mengidentifikasi masalah, kemudian melakukan diskusi dengan pihak yang terlibat untuk mengambil keputusan yang terbaik. Pertanyaan yang keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nomor 4. Dengan menelaah siapa yang terlibat, sifat urgen kasus dilema, dan pengambilan alternatif diskusi. Membayangkan sosok panutan untuk mengambil keputusan secara bijaksana. Dengan mempertimbangkan situasi dan kepentingan yang terlibat. Pertanyaan yang kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nomor 5. Mencari keputusan yang baik karena keduanya merupakan masalah yang sama-sama benar, yang harus menguntungkan kedua belah pihak. Di saat keputusan yang diambil bertentangan dengan keputusan dari pihak yayasan, keputusan yang diambil terkadang melanggar prinsip keadilan bagi anggota yang lain karena seolah-olah seperti ada perlakuan yang istimewa dari pihak pengambil keputusan. Pertanyaan yang keenam, apakah Anda memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kira-kira bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Nomor 6. Jika masalahnya biasanya, maka langsung diputuskan. Tapi jika masalahnya berat, maka dilakukan proses seperti yang dijelaskan di poin 3. Sesuai dengan tingkat kompleksitas kasus yang terjadi. Seringkali dilakukan pada saat itu juga. Tapi ada juga masalah yang memang harus diselesaikan pada jadwal tertentu dan sesuai dengan keberpihakan pada siswa. Pertanyaan yang ketujuh, adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Nomor 7. Selalu mengajak warga sekolah atau stakeholder atau wali murid atau orang-orang yang memiliki kedekatan dengan permasalahan. Pihak yang terkait dengan permasalahan dan aturan yang berlaku dari sekolah serta pola pikir dari tokoh yang diidolakan. Kepala sekolah, guru, keluarga, dan pihak yang terkait dalam suatu permasalahan. Pertanyaan yang terakhir,
Dari semua hal yang telah disampaikan oleh Bapak tadi, kira-kira pembelajaran apa saja yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan mengenai dilema etika? Nomor 8. Saya menjadi lebih bijaksana dalam menganalisa sebuah permasalahan untuk dijadikan pertimbangan menentukan solusi. Setiap pengambilan keputusan harus dilakukan sesuai dengan nilai kebajikan dan berpihak pada murid. Setiap mengambil keputusan pasti akan memiliki resiko. Maka dari itu, buatlah suatu keputusan yang paling meminimalisir risiko yang terjadi.